Selamat datang. Pada kali ini, Laman Edukasi akan memberikan latihan soal PTS atau STS atau UTS mata pelajaran PKN kelas 10 SMA TMA semester 1 kurikulum merdeka ya, beserta kunci jawabannya. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe, dan untuk latihan soal PTS UTS mata pelajarannya kamu bisa cek di bagian deskripsi ya. Di situ ada link videonya. Oke, dan mari kita mulai latihannya. Konferensi Hukum Laut Internasional 3 diselenggarakan oleh PBB pada A. 11 Desember 1982, B. 12 Desember 1982, C. 13 Desember 1982, D. 14 Desember 1982, dan E. 10 Desember 1982. Maka jawaban yang benar adalah E ya, benar, 10 Desember 1982. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Memaksa, 2. Monopoli, 3. Mencangkup semua, 4. Kesatuan, 5. Demokrasi. Nah, berdasarkan pernyataan di atas, yang merupakan sifat hakikat negara menurut Miriam Budiarjo yaitu A. 2, 3, dan 4, B. 3, 4, dan 5, C. 2, 4, dan 5, D. 1, 2, dan 5, E. 1, 2, dan 3. Maka jawaban yang benar adalah E ya, 1, 2, dan 3 ya. Ada 1 memaksa, 2 monopoli, 3 mencangkup semua. Semua orang yang menjadi penghuni suatu negara disebut A. Penduduk, B. Warga negara, C. Bukan penduduk ya, D. Orang asing, E. Rakyat. Maka jawaban yang benar adalah E ya, rakyat jawabannya. Mereka yang berada atau tinggal di wilayah suatu negara hanya untuk batas waktu tertentu dan tidak bermaksud menetap disebut A. Penduduk, B. Warga negara, C. Bukan penduduk, D. Bukan warga negara, E. Rakyat. Maka jawaban yang benar adalah C ya, bukan penduduk jawabannya. Mereka yang secara hukum sebagai anggota negara dan mengakui bahwa pemerintahan negara itu adalah pemerintahan yang sah disebut A. Bukan warga negara, B. Rakyat, C. Penduduk, D. Bukan penduduk, E. Warga negara. Maka jawaban yang benar adalah E ya, warga negara jawabannya. Organisasi di suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati rakyatnya disebut A. Regional, B. Negara, C. Pemerintah, D. Lembaga, E. Daerah. Maka jawaban yang benar adalah
B ya, yaitu negara jawabannya. Negara adalah kekuatan dari sekelompok manusia yang berada atau tinggal di wilayah suatu negara. Adalah pengertian negara menurut A. George Jelinek, B. Sunarko, C. Miriam Budiarjo, D. Joko Sutono, E. Robert Mark Iver. Maka jawaban yang benar adalah A ya, George Jelinek jawabannya. Negara memiliki kekuatan fisik secara legal, merupakan sifat negara yang A. memaksa, B. mencangkup semua, C. bilateral, D. multilateral, E. monopolis. Oke, maka jawaban yang benar adalah A ya, memaksa jawabannya. Negara sebagai organisasi kekuasaan terdiri atas jabatan-jabatan dan untuk mengatur masyarakat dengan kekuasaannya. Nah, pernyataan tersebut merupakan definisi negara sebagai A. organisasi politik, B. organisasi kesusilaan, D. C ya, negara integralistik, D. negara federal, E. organisasi kekuasaan. Maka jawaban yang benar adalah E ya, organisasi kekuasaan jawaban. Oke, kita lanjut. Suatu negara memiliki susunan masyarakatnya, kesatuan, segala golongan, dan berhubungan erat dengan yang lainnya. Oke, kita ulangi lagi. Suatu negara memiliki susunan masyarakatnya, kesatuan, segala golongan, dan berhubungan erat dengan yang lainnya sebagai satu kesatuan merupakan ciri A. negara komunis, B. negara integralistik, C. negara serikat, D. negara sosialis, E. negara federal. Maka jawaban yang benar adalah B, yaitu negara integralistik jawabannya. Oke, kita lanjut. Di bawah ini, yang merupakan kementerian yang mengatur urusan pemerintahan, yang nomenklatur atau nama kementeriannya secara tegas disebut dalam Undang-Undang Dasar ya Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah A. Kementerian Keuangan, B. Kementerian Perindustrian, C. Kementerian Pertahanan, D. Kementerian Dalam Negeri, E. Kementerian Hukum dan HAM. Maka jawaban yang benar adalah C ya, Kementerian Pertahanan jawaban.
Lembaga pemerintah non-kementerian yang mengurusi masalah kependudukan dan kekeluargaan berencana iaitu A. BKKBN, B. BKPN, C. BMKG, D. BIN, E. ANDRI. Jawaban yang benar adalah A, ya, itu BKKBN jawabannya. Kementerian yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada dalam lingkup tugasnya disebut A. Kementerian Luar Negeri, B. Kementerian Pertahanan, C. Kementerian Koordinator, D. Kementerian Hukum dan HAM, E. Kementerian Dalam Negeri. Maka jawaban yang benar adalah C, ya, Kementerian Koordinator jawabannya. Di bawah ini yang bukan merupakan kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah yaitu A. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, B. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, C. Kementerian Kesehatan, D. Kementerian Sekretariat Negara, E. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Maka jawaban yang benar adalah D, ya, Kementerian Sekretariat Negara. Pembagian kekuasaan berarti bahawa kekuasaan itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian adalah pengertian pembagian kekuasaan menurut A. Sentralisasi dan desentralisasi, B. John Locke, C. Montesquieu, D. Marcus Nardi dan Harmaidi Ibrahim, E. Jimli Asidiki. Maka jawaban yang benar adalah D, ya, Marcus Nardi dan Harmaidi Ibrahim. Menurut Zul Afdi Ardian, pada hakikatnya pembagian kekuasaan dapat dibagi dalam dua cara, yaitu secara A. Sentralisasi dan desentralisasi, B. Legislatif dan eksekutif, C. Legislatif dan yudikatif, D. Eksekutif dan yudikatif, E. Vertikal dan horizontal. Maka jawaban yang benar adalah E, yaitu vertikal dan horizontal jawabannya. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional berada di bawah koordinasi Menteri A. Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, B. Koordinator Bidang Perekonomian, C. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, D. Lingkungan Hidup, E. Kesehatan. Maka jawaban yang benar adalah E, ya, kesehatan jawabannya. Kekuasaan untuk membuat undang-undang disebut kekuasaan A. Eksekutif, B. Legislatif, C. Parlementer,
D. Presidensial, E. Yudikatif. Maka jawaban yang benar adalah B ya, legislatif jawabannya. Kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang disebut kekuasaan A. Eksekutif, B. Legislatif, C. Parlementer, D. Presidensial, dan E. Yudikatif. Maka jawaban yang benar adalah A ya, eksekutif jawabannya. Landasan hukum Kementerian Negara Republik Indonesia adalah A. Pasal 18 Undang-Undang 1945, B. Pasal 19 Undang-Undang Dasar 1945, C. Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945, D. Pasal 21 Undang-Undang Dasar 1945, E. Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945. Maka jawaban yang benar adalah E. Pasal 17 ya, Undang-Undang Dasar 1945 jawabannya. Konsepsi yang menyatakan bahwa laut itu dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara yaitu A. Res nullius, B. Res sanguinis, C. Res soli, D. Res teritorial, E. Res communis. Jawaban yang benar adalah A, yaitu res nullius. Kita lanjut. Konferensi Hukum Laut Internasional 3 diselenggarakan pada tahun A. 1981, B. 1982, C. 1983, D. 1984, dan E. 1980. Maka jawaban yang benar adalah B ya, 1982 jawabannya. Penyelenggaraan negara dalam arti sempit yaitu A. Legislatif, B. Yudikatif, C. Konstitutif, D. Eksaminatif, E. Eksekutif. Maka jawaban yang benar adalah E ya, eksekutif jawabannya. Kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter merupakan kekuasaan A. Eksekutif, B. Legislatif, C. Yudikatif, D. Moneter, E. Konstitutif. Maka jawaban yang benar adalah D ya, moneter jawabannya. Tokoh yang mempelopori konsepsi yang menyatakan bahwa laut itu dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara adalah A. John Sheldon, B. Miriam Budiarjo, C. Sunarko, D. George Jelinek, E. Hugh de Groot. Maka jawaban yang benar adalah A, yaitu John Sheldon jawabannya. Ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa klik tombol subscribe
Dan untuk latihan PTS mata pelajaran lainnya, silakan cek ya di bagian deskripsi. Dan sampai jumpa.